Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sore ya, jadi yang kelas online maupun offline silahkan open cam. Yang kelas online. Oke. Oh, belum kelihatan ini yang kelas online ini dan materinya. Ini Zoom, share screen. Ya, sudah kelihatan kelas online? Diklik dan sudah ya, Mas Amri? Sudah Pak. Oh, oke. Ya, saya ucapkan ini ya, selamat datang buat Zidan. Wah, dari kemarin tak cariin, ini baru masuk. Sudah pertemuan berapa itu teman-teman ya? 3 ya? Nah, sudah 3, berarti artinya ini kesempatan terakhirnya Zidan untuk maksimal tidak masuk. Ya, betul. Nah, gitu ya. Takutnya nanti kalau nambah lagi nilai maksimalnya B. Nah, sangat disayangkan ya. Sudah susah payah, malah nilai maksimalnya B. Dan kondisi sekarang nih teman-teman, makin sepi. Banyak yang izin. Sepertinya kalau di kelas online on semua ya, ini ada Mas Amri, Mas Viyu sama Mas Hamdan aman. Nah ini trio brother ini sangat konsisten ya untuk di kelasnya ya. Nah, oke. Pak Eng sedikit mengulas untuk materi sebelumnya. Jadi yang baru datang Azidan sama siapa namanya, Dimas ya? Dimas ini Udin ya panggilannya siapa? Nah, jadi tak ulas sedikit. Sering sekali teman-teman desainer itu membuat nasi goreng, kita ibaratkan makanan ya. Membuat nasi goreng, tetapi dia tidak bisa mendeliver bahwa ini nasi goreng apa. Gitu. Nah, ini sama seperti layout. Jadi sudah pernah bikin, ujung-ujungnya kita nggak tahu itu layoutnya apa, ada jenisnya. Ternyata layout itu punya jenis-jenisnya. Nah itu sangat agak sedikit fatal ketika klien menanyakan ini nasi goreng apa Mas kok enak, misalnya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kita seorang desainer tidak bisa menjelaskan. Itu parah. Nah ini yang coba Udin sama Azidan ya. Pernah bikin layout apa aja? Aku fokusnya di slide PPT biasanya. Slide PPT, tapi jenisnya nggak tahu ya. Untuk template soalnya. Template. Bento layout jenis bento. Oh, nah, nggak tahu. Oke, nah itu sangat fatal. Yo, jadi sebenarnya kalau fatalnya itu ketika desainer ini diminta pertanggungjawabannya oleh klien, tetapi tidak bisa mendeliver itu layout apa. Gitu. Nah, dari kemarin Pak Wai sudah ngasih contoh ya, ini termasuk silat layout ini tak ambil contoh yang paling fenomenal. Kita baca dulu Den. Nah, kita ulangi lagi. Ini kalau Mas Amri sudah dapat nih kemarin. Dibaca dulu. Ini Iya, PPT-nya. Silhouette layout adalah tata letak tulisan yang mengikuti alur bentuk gambar yang digunakan menjadi ciri desain jenis ini. Kadang digunakan juga tampilan negatif gambar untuk menguatkan pesan yang disampaikan. Oke, untuk menguatkan pesan yang disampaikan, cepat diklik. Nah, kita berpikir ala desainer. Azidan sama Udin tahu? Ini Dimas pura-pura nggak ngerti ya kan? Karena dia wis kesepil kemarin. Berdua tahu itu logonya apa? Apple Crow ya, Apple ya. Produknya apa aja kalau masih bisa ingat? iPhone, iPad, MacBook, ya, sangat luar biasa ya. Harganya sama, mungkin kalau kita ambil HP iPhone sama HP Android
Jauh sekali ya teman-teman ya. Jauh sekali untuk perbandingan harganya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya seorang desainer bisa bercerita, bisa presentasi ke depan klien sekelas Apple Company, ya kan? Dan dia deal dengan desainan seperti ini. Yo. Nah, ini kalian berdua gimana nih caranya? Caranya pola pikirnya gimana? Presentasinya gimana? Mungkin lebih dijelaskan ke sisi psikologi warnanya dulu. Warnanya? Warna hijau. Oh hijau, mencolok ya. Oke, Dimas. Dimas. Din. Iki soalnya kurang jejer nih, tadi kolah wali aku mesti. Iya. Paling ini sih, investasinya kan pakai anak muda Ya. sampai pakai iPod. iPod. Bermusik ya. Heeh. Dan paling ini nanti sama anak muda. Ya gitu. Oh, oke. Dan kenapa harus dihitamkan? Ya, Nah, kan pertanyaannya gitu, hah? ya Ke highlight langsung ke iPodnya. Iya, Oke. kontrasnya juga. Langsung ke highlight kontrasnya. Jawabannya benar. Sebenarnya ada spoiler lagi bahwa iPod ini dipakai oleh siapa? Nah, dipakai oleh siapa? Anak muda, oke. Terus Ya, pecinta musik juga sih. pecinta musik, oke. Di seluruh dunia enggak? Of course. Iya, rata-rata. Iya, seluruh dunia. Dan hasilnya ketika ini dipresentasikan sekelas iPhone oke. Ya kan? Kenapa nggak fotonya Jackie Chan mungkin ditaruh di situ? Sekelas iPod kuat nggak bayar Jackie Chan? Maybe kuat, tapi Kuat. posturnya kurang kan. Jackie Chan kan lebih ke bela diri justru. Oke. Mungkin Tom Cruise? Iya, kuat nggak? Biasanya kan kalau untuk membawa produk-produk yang laris, supaya laris kan dia harus menggait film-film yang cukup fenomenal kan? Bisa sih, tapi mungkin pengaplikasiannya bukan di layout ini nih. Maybe Bisa ya, jawabannya bisa lah ya. Bisa. Sekelas iPod bayar itu kuat lah ya. bisa. Nah, ini kehebatan seorang desainer dengan gaya yang agak sedikit berbeda dan klien sekelas iPod deal. Sekarang kita mikir dari pengerjaannya. Kira-kira butuh berapa lama nih bikin kayak gini nih? Berapa lama? 1 hari? Cepet loh. Lebih cepat lagi ya? 12 jam mungkin? Nggak sampai ya? 1 jam, 1 jam. Bisa jadi ya? Bisa jadi. 1 jam. Oke, 1 jam. Kalian nyuruh orang dibayar berapa aja Pak? Ngerjain ini 1 jam. Konsepnya kan sudah kalian tuh. Iya. Kalian presentasi. Ya mungkin kan di depan klien baru konsep sudah langsung jadi kan pasti dia nggak mau kan? Pasti nggak mau. Nah, kira-kira kamu bayar berapa nih untuk desainernya ini? Yang mengerjakan, sorry bukan desainernya. Desainernya tugasnya presentasi. Yang mengerjakan, Penuh. bayar berapa? 200.000? Asiden lebih rendah atau? Tinggi bisa mas. Oke berapa? 500. 500.000, oke. 500.000 tak kunci lah ya, sampai paling tinggi. Anggaplah ini bos loyal. Oke, iPod kira-kira bayar 500, bayar 1 juta nggak ke desainernya? Nggak mungkin ya. Kira-kira piro bayarannya? Logo aja bisa ratusan. Logo ya. Iya. Logo. Apa nih? iPod membayar desainernya, pekerjaannya sudah jelas tadi ya 500.000 ya. Ya. Kita ambil anak SMK lah, SMK Grafika mungkin 100.000, pekerjaan 1 jam seneng lah ya dia. iPod kira-kira bayar berapa sih ke desainernya? $500 ya. $500 itu setara berapa itu?
Banyak. Banyak ya teman-teman ya. Setara banyak. Untungnya piro berarti itu? Banyak, ya kan? Untungnya sangat banyak. Kesimpulannya adalah mendeliver konsep itu lebih mahal daripada kalian yang mengerjakan. Nah, itu harus ditanamkan benar-benar kalian ketika presentasi. Gitu. Nah, bikin mahal konsepnya bukan tools kita. Bukan toolsnya, tetapi konsepnya. Lebih mengutamakan gimana mendeliver konsep itu supaya klien itu benar yes. Itu loh sing larang. Presentasinya itu harus meyakinkan. Ya. Oke, sampai sini Pak Amre. Ini kemarin sudah tak anter. Aduh, sopo ngerasani. Oke, kita next. Oke ya. Loh, jadi 4 ini sudah ini, dek online ini ya. Oke. Nah, kita lihat berikutnya ada yang bilang frame layout. Yuk, Udin baca. Frame layout menggunakan bingkai sebagai unsur utama desain ini, di mana pesan atau gambar utama diletakkan di dalam bingkai atau bingkai tersebut menjadi tema dalam desain yang digunakan. Oke. Ya, kita klik. Ini dia. Pernah lihat ini di mana? Ya, komputer Raspberry. di masjid. Sorry no. Raspberry ini loh apa dalamnya GPU CPU. CPU, oke. Frame layout, bingkai unsur utama desain ini, di mana pesan gambar atau gambar diletakkan dalam bingkai. Bingkai dalam bingkai. Yo, siapa mungkin? Selain gambar lab, apa komputer? Yo, apalagi yang pernah diingat? Motherboard ya. Oke, selain komputer. Ayo. Frame dalam frame. Sini visual yang di masjid-masjid biasa nggak salah kaligrafi. Apa itu? Ornamen. Ornamen, kaligrafi. Coba kita lihat. Nah, masuk ke Google, itu di skip dulu. Yang online juga ngasih ide ya. Sorry ini mana ya? Nah, itu agak diturunin tuh. Nah, tarian. Oke, plus go it. Oke, ornamen. Oke. Nah, masuk. Ini juga teman-teman. Oke, ya. Tinggal dalamnya dikasih sesuatu ya. Ya. Apa undangan? Nah, undangan pernikahan kita lihat. Undangan pernikahan. Yang online juga ngasih ide yo. Kira-kira pernah lihat frame layout di mana? Betul ya? Betul. Di koran? Figura. Oke. Nah, itu kayak gitu bener tuh. Kalau figura enggak lah, masih kurang lah. Tuh, kayak di Zidane tuh bener tuh kayak gitu. Itu. Yang online yuk, satu ngasih ide apa mungkin? Amri boleh, Hamdan boleh, Fizrul boleh, Vio boleh. Ayo. Hah? Atnovu. Nah, bilang mau Zidane. Artnovu. Kita cek. Oh ya, oke. Ini frame banget ya. Tuh. 100. Tuh. Itu layout, frame layout. Ya. Baru ini ya, baru nggak ya, itu ternyata frame layout ya. Oke yuk, yang online. Vio, Hamdan, Mas Amri, kira-kira apa? Kasih ide. Oke, kayaknya masih out fokus ya. Atau nyari, masih nyari. Ya, berikan nyari aja. Suara Pak Eng kedengaran nggak, teman-teman? Oh, Kedengaran, Pak. Oh ya, oke. Masih nyari ya? Iya, Pak. Ya, sip.
Oke, masih belum nemu. Ayo. Frame layout. Jadi dia itu bingkai dalam bingkai. Poster itu kan udah dibingkai. Tadi di dalamnya dibingkai lagi. Tuh. Nah. Ayo, yang online harus dapat dulu baru Pak mau next. Soalnya biar kita nyambung ngobrolnya, takutnya aku malah delok Netflix, waduh kacau ya arek gitu. Ini agak horor sih Pak, tapi ucapan bela sungkawa biasanya pakai frame. Coba ucapan belasungkawa. Kita lihat. Nah, ya bolehlah. Ya, frame. Itu frame teman-teman. Walaupun lingkar gitu ya. Itu nge-frame tuh. Setuju. Deal. Ini tadi teman kalian ada bilang sertifikat. Nah, yang di offline tadi sertifikat. Nah, ini juga frame layout. Dan kayak dan frame layout. Oh yo, paham. Oh. Jadi selain kalian bisa mendeliver konsep, juga bisa komunikasi antar desainer tuh. Tujuannya di penyatuan ini tadi. Jadi cepat pengerjaannya. Sekarang Zidan dan kayak picture window. Ngerti nggak? Soalnya nggak masuk kemarin. Ya, kalau Dimas, eling picture window. Enggak. Itu. Apa itu? Terus Dimas ngomong rahasia. Enggak ada kok PPT ini. Itu ya. Sip ya, kita next ya. Nanti yang berikutnya online harus menjawab satu ya. Minimal satu orang menjawab. Kita kembali ke PPT. Zidan. Nah. Oke, di next saja, nggak usah digedein, nggak apa-apa kok. Bawahnya, sirkus layout. Oke, yang online kita tolong dibaca si Fakih, Fizrul. Nah, Fizrul kan minggu lalu nggak masuk nih. Sirkus layout, Ya. susunan yang tidak beraturan dalam penempatan gambar atau tulisan tapi tertata dengan baik. Tampilan Ya. biasanya berupa banyak gambar produk dalam satu halaman. Oke, sirkus layout. Pernah lihat di mana Ki? Fizrul? Ya, Fizrul cek mikir ya. Kalian juga nyari nih yang di offline. Bentuknya tidak beraturan, tapi api. Wih. Mading Apa? mading mungkin Pak. Martin. Wah, linknya kasihin di chat. Di kolom chat nanti biar Zidan biar ngeklik. Nah, taruh di komen chat. Ayo, sing offline apa kira-kira? Bentuknya tidak beraturan, tetapi bagus. Hah? Koran. Belum. Koran itu kalau di layoutnya itu namanya copy heavy. Mural yang apa dulu ini? Mural ini. Mungkin di screenshot tuh. Ayo. Bentuknya tidak beraturan. Ngaca. Poster underground. Coba yuk. Coba. Absurd banget ya. Soalnya kan luas banget itu. Nah, kita lihat ya. Oh, oke. Ya. Ambil yang kanannya tuh, Dan. Asiden. Apa itu? Yang kanan. Nah, ini. Yuk. Wah, oke. Masuk ini. Ya, sirkus tuh nggak beraturan tuh posisinya. Tuh, ngacak ya. Nggak ditata. Yo. Nah. Ini ada juga nih. Kemarin apa gitu nih, Din? Big Tap. Wah. Dimas seru Big Tap. Sing ini. Dim, apa jenenge?
Sorry ya Dan. Berarti nih Fahril ini opo iki gitu ya. Oke, itu ya nggak masuk sehari itu menentukan segalanya ya boy. Yo, ayo silakan yang komen. Ayo Mas. Sudah saya kirim Pak linknya Pak. Oh linknya kirim yuk dan kita cek yuk. Oke. Kalau benar kita lanjut. Oke. Oh mading dia nih. Oh oke lah kolase ya. Kolase gunting nempel. Oh, oke lah ya boleh. Terinspirasi dari sirkus layout ya. Mas. Oke, sekarang bukaan gebiar ulang tahun bank. Biar BCA boleh, BRI boleh, tahapan BRI boleh. Tuh. BCA. Teneng. Tuh, ya itu boleh Dan. Tuh. Hampir semua bank itu menggunakan sirkus layout. Sekarang pertanyaannya, selain sirkus layout, dia mempunyai tipe layout apa aja? Nah, Mas Amri, apa aja tuh? Ada apa aja selain sirkus? Aksial gitu. Aksial, belum. Big type. Big type deal. Big type ya, oh ini big type aja ya, 6 sama 5 itu ya. Oke, berarti gabungan sirkus dan big type. Boleh nggak Pak dua layout dijadikan satu? Boleh. Jadi sekarang zamannya ngeblend teman-teman. Oreo dicampur susu, dicampur air, di blender namanya Oreo blend. Ya kan? Leci dicampur susu, dicampur soda, campur Yakult, namanya leci squash. Oh, sudah gembira kan susu sama soda toh, ya kan? Joshua itu harganya sih murah lah, leci squash itu harganya 25-an, ya kan? Yang penting yang minum nggak senep aja wes laris. Intinya ngeblend, yang penting enak. Nah kalian ngeblend boleh, yang penting bagus. Ya enggak? Kan sesimpel itu kan? Teman-teman tata boga ngeblend boleh, yang penting enak. Kalian ngeblend boleh, tapi dilihat enak. Ini ngeblend tuh, dua konsep dijadikan satu. Oke, kita cari yang lain. Dan cari yang lain, yang melimpah nih boleh. Oh, jangan ya. Yang lain, BRI boleh lah. Apakah BRI dengan layout yang sama? Terserah yang mana. Oke, boleh. Yang sirkus yang mana tuh? Yang sirkus yang mana? Gedung-gedungnya ya? Sama yang atasnya itu ya? Nah, terus ada komponen apa lagi tuh? Big text, ya, big tab. Sama apa lagi? Baik, dari sini kelihatan tuh. Sama apa? Ayo, Mas Amri dan teman-teman, Mas Fisrul, ayo dianalisa yuk. Apa aja tuh yang 128 tuh? Selain big tab, apalagi tuh di dalamnya? Aksial mungkin Pak. Aksial, ya boleh terus. Ayo, ada gambar? Apa teman-teman? Picture window ya? Picture window ya? Gambarnya yang gedung-gedung itu. Picture window. Ya. Tuh terus bagian bawah tuh ada frame tuh. Dia nge-frame agak bulat di pojok kiri sama pojok kanan bawah. Nah, ada 4. Paham sampai sini? Tuh. Nah, bayangkan kalian menjadi desainer menjelaskan nanti Pak untuk ulang tahun kita yang ke 128 saya nanti mengambil 4 layout. Nih desainernya ngomong, oh ya gimana Mas?
Yang pertama saya menggunakan big type, yang kedua saya menggunakan picture window, yang kedua, tiga saya menggunakan frame sama sirkus. Wah, itu standing applause itu udah tuh. Belum garap aja wes seneng gitu saat manajermu. Iya enggak? Belum garap ya Rek. Tapi kalau kalian ngomong, ya Pak, saya akan presentasi, nanti saya akan tulisan 128, terus ada gedung-gedung di belakang, sama ada balon-balon Pak kiri kanan, merah, kuning, hijau, terus ada lengkung-lengkung. Kira-kira menarik nggak presentasi yang ini? Itu berasa ngobrol karo wong ning pasar Rek. Sama kayak ngobrol sama tukang becak-becak itu yang nggak ngerti istilahnya. Kurang spesifik. Nggak spesifik. Ya dibutuhkan itu adalah kalian itu paham ilmunya dan kalian deliver ke owner atau ke klien dan klien itu manggut-manggut. Yang dibutuhkan hanya sesimpel itu. Skill kalian sejago langit, tetapi kalian mendeliver aja salah, offset wis. Offset. Walaupun hasilnya gol. Yes, kayak hakim garis ngangkat bendera. Tit, itu dah. VAR. Gagal, ya kan? Gagal Piala Dunia. Berarti orang itu bisa punya spesialisasi di style layout tertentu tuh. Bisa, tetapi masih belum ranahnya ke situ. Pokoknya yang sekarang tuh bikin apapun, belajar komunikasi yang baik, mendeliver di otakmu ke istilah-istilah sehingga klien itu manggut-manggut. Itu dulu. Ya outputnya akhir output nanti ini. Nanti lama-kelamaan kamu akan ketemu fashion yang jelas. Misal, oh ternyata Zidane ini jago banget bikin big picture misalnya gitu. Dia spesialis big picture. Setelah gayanan Zidane ini wis ngene istimewa mesti. Itu akan menemukan ciri khas. Tapi untuk sementara ini kita random dulu. Iya. Kita random dulu supaya apa tujuannya? Kita biar keliling dulu tuh ngerasaan nasi goreng. Ibarat makan itu nasi goreng sak Indonesia Raya ini sing ratusan nasi goreng, jenis nasi goreng itu kita cicipi, kita coba masak. Kita pelajari komposisinya apa. Giliran kita udah ketemu klik nih, wah aku ternyata jago bikin nasi goreng Medan. Ya wis itu jualanmu. Jualan wis nasi goreng Medan. Sampai bener-bener kamu punya outlet yang banyak. Gitu. Paham ya? Tapi belum ngerasain nasi goreng yang banyak, kamu langsung spesifik bikin nasi goreng tanpa referensi, waduh, bahaya. Kecuali memang garis tanganmu itu memang diciptakan untuk bikin nasi goreng, itu beda cerita ya, itu memang faktor hoki ya. Tapi kalau secara manajemen yang benar itu kalian harus mencoba semua dulu. Secara general, betul. Secara general coba dulu akan ketemu fashion. Kalau langsung ke fashion, waduh eman. Gak ngerasa no frame-frame yang lain. Tuh. Oke, yang online paham? Oke ya, sip. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Nah. Oke. Tadi yang online ya sih baca terakhir ya. Oh iya, Zidane yo. Layout itu gambar dan tulisan saling menjalin di dalam desain menggunakan gambar sebagai pengganti tulisan. Oke. Siluet tadi Pak yang kasih pengantar bahwa mendeliver pesan itu sangat penting bagi desainer. Terus sirkus Pak yang memberi pesan bahwa ngeblend layout itu sangat penting. Ini pesannya adalah naruh layout tertentu di tempat tertentu itu juga sangat penting. Kira-kira dengan layout ini, rebus layout, mbok taruh di mana layoutnya? Kamar mandi. Boleh. Nungguin bengong, dengar sebuah tulisan bikin kita bertanya-tanya, opo iki? Penasaran. Di mana? Kamar mandi. Oh, Zidane di mana naruhnya? Aku kok malah kepikiran ini ya, kedai kopi tapi yang ada kayak khusus buat karya-karya seni gitu. Oke, kedai kopi yang isinya memang orang kesana mikir ya. Oke, online taruh di mana nih kira-kira? Di buku instruksi manual mungkin Pak.
Di apa tak katanya? Apa? Buku instruksi manual. Buku instruksi manual. Buku instruksi manual. Oke. Ya, agak tricky sedikit ya. Kita pengennya buku instruksi itu sangat jelas, ini gak jelas ini masalahnya. Oke, tak terima dulu. Yang lain, satu orang lagi. Penunjuk arah mungkin Pak di jalan tol. Waduh, penunjuk arah ya. Bisa. Ngelihat kayak gitu kita nanti ya Rai. Agak tricky juga kalau Tricky ya kak ya. Nah, kata kuncinya adalah layout ini, orang yang membaca dan menikmati jenis layout ini harus mempunyai waktu yang cukup panjang. Karena layout ini mikir. stasiun. Oke. Zidan sudah jawab tuh, stasiun. Nunggu jam pemberangkatan kan? Ya. Lama. Nyekrol Facebook sudah, Instagram sudah, TikTok sudah, update status sudah, ngapain lagi? Toleh kiri kanan. Atau bandara tapi khusus untuk Oke. advertisement-nya. Bandara bisa jadi. Oh, apa iki? Wah, menantang nih. Apa itu tulisannya? Menantang. Ruang tunggu. Orang yang membutuhkan waktu yang banyak. Jadi, penempatan poster itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Ditaruh mana, Pak? Kamu jangan yayo-yayo aja, namanya desainer itu. Kalau orang sudah ke desainer, itu berarti orang sudah pasrah. Kamu arahkan, oh menurut saya gini yang bagus nih. Ini kayaknya kalau lihat dari situasi dan kendalanya sampean, bagusnya layoutnya ini nih. Nah, ini art director biasanya bicara soal layout juga. Iya, harus mikirnya sampai ke sana. Kalau ini ditaruh di rumah makan Padang itu, masuk nggak? Aku sibuk mangan, anak layoutnya opo, aduh stres, mangan aja. Atau ditaruh di mall-mall gitu ya, opo iya, waduh belanja ya, males gitu kan. Harus di posisi orang yang diam. Diem, fokus, sudah menghabiskan waktu cukup panjang nih. Lah apalagi kegiatannya, orang di bandara itu, saya scroll update status di bandara nih, mau terbang ke Singapura katanya itu. Apa meneh ya? Mungkin temennya ada yang ngomen, wah hati-hati titip oleh-oleh. Oke, siap. Ada 4 orang, 5 orang, yang lainnya nonton. Udah, ujung-ujungnya dulu pesawat. Linggo mana? Itu kan di bandara. Ya kan, ke toilet, udah. Gak ada aktivitas yang lain. Tapi ketika ketemu jenis layout yang kayak gini pasti akan menantang. Menambah adrenalin untuk kira-kira ini tulisannya apa. Ayo, kita coba baca yang tengah. Apa itu? Yo, yang tengah apa kira-kira itu? Coba bacaan. Cabe. Itu gambar orang pakai apa ya? Nah, itu teka-tekinya. Yang bisa jawab langsung pulang. Ayo. Pikiranku adalah cerminan dirimu. Yuk. Ada yang bisa baca? Yang online? Mungkin ini Pak, mungkin Pak. Nah. Chill Doctors Miracle Person mungkin Pak. Itu bener ya. Ya, silakan pulang. Coba diulangi. It's person. Chill Tuh. Doctors Miracle Person mungkin. Oke. Sekarang kalau kita lihat Lombok, itu bacanya kan Cili. Betul. Nah, ditambah S berarti apa? Chills. Oh, chills. Ya, terus kalau kaca dibaca apa? Mirror. Mirror. Mirror itu kalau ditambah kel berarti miracle. Nah, gambar orang yang terakhir itu Bisa man, bisa person. Bisa man, bisa person. Karena man-nya itu man laki-laki, person juga laki-laki. chill doctors. There is miracle person. Miracle person. Bisa.
Miracle Man juga bisa. Ya kan? Tergantung siapa yang baca, intinya gitu. Itu menjadi teka-teki. Ini ruang tunggu rumah. Tapi peruntukannya bukan buat pasien ya, yang nemenin pasien ya. Kalau wes mumet ya lorong mumet ketemu ngenean, tambah mumet aku ya kan. Gemes gitu loh, nggak iso baca gitu kan. Itu ya teman-teman ya, paham ya? Itu ya peruntukannya rebus layout ya. Tuh. Jadi tempat itu menjadi hal yang cukup penting. Layout apapun. Layout apapun. Oke, paham? Oke, kita next yuk. Storyboard layout. Yang online yuk, si Vio. Mas Vio, yuk. Ya, storyboard layout. Sesuai dengan namanya, tata letak jenis ini mengandung unsur cerita mengenai pesan yang akan disampaikan, terdiri dari beberapa panel yang simetris dan setiap gambar dapat diberikan keterangan atau caption. Oke. Pernah lihat di mana Mas Vio? Sekilas komik ya. Komik ya, pastilah ya teman-teman ya. Komik, jawabannya pasti komik. Poster. Betul, komik dan poster. Benar. Cuma sekarang kita berimajinasi. Udah pernah bikin SIM? Informasinya teks atau cukup ribet nggak? Informasi cara pembuatan SIM cukup ribet. Ujung-ujungnya beberapa orang wis calo ae wis. Gitu kan? Atau bikin KTP sudah pernah? Sudah. Calo atau bikin sendiri? Bikin sendiri dong. Bikin sendiri. Oke, bagus ya. Kita kesing aja ya. Sekarang kita berimajinasi ketika ini kan full warna banget nih. Ya, warnanya sangat banyak. Ya. Kalau kita imajinasikan, ini step by step cara pembuatan SIM. Yang segmentasinya adalah Gen Z. Lebih menarik nggak? Pasti dibaca. Atau seenggaknya milenial yang deket Gen Z, generasi Avengers. Iya. Kalau semisal ini ditaruh di orang pembuatan SIM, terus bapak polisi ini gede awake brengosen. Kita datang, permisi Pak, mau tanya cara pembuatan. Itu Mas woconan Mas, gede Mas tulisannya. Full text, warnanya putih, ada 15 peraturan. Muales mocone. Aduh, pusing apa? Calo ae. Tetapi ini taruh di tempat parkir, ini kita imajinasi aja. Baru ke parkiran aja wes wah asik. Wah, opo iki? Ini caranya. Full dengan teks. Ya kan? Full dengan teks. Full dengan warna. Step by stepnya lebih ke ikonik dan tujuannya untuk ke Gen Z. Anak-anak yang suka visual banyak daripada tulisan yang banyak. Lebih masuk nggak? Sangat masuk. Calonnya bye-bye itu langsung kan. Dong bikin dewe kan. Dan nggak akan bakal tanya ke dalam. Karena di situ sudah jelas. Kalian bisa baca icon, bisa baca tanda, bisa baca bentuk. Di situ cara-caranya dan itu menarik. Nggak cuma teks. Ya, teks itu aku yakin nggak dibaca secara rare, pasti di skip. Lebih asikan takon langsung. Masalahnya kan yang ditanyain Pak polisinya punya kapasitas. Satu hari misalnya ada 500 orang, masa jawabin 500 wong? Oke, 1 sampai 20 orang dia jawab. Berikutnya, kalau Mas, gede Mas tulisannya wocon terus. Masih dengan kayak gitu. Oke ya. Paham ya? Berarti segmentasi cukup penting untuk desainer di layout ini. Makanya nih pesannya Pak Wayang nih ya. Dari silet sampai sekarang tuh banyak pesannya nih. Oke. Yang online paham? Ya, tuh ya, segmentasi sangat penting. Pertimbangkan juga segmentasi. Ketika kalian presentasi, kalian ingin membuat karya, pertimbangkan segmentasi siapa yang akan ditembak. Tembakan yang meleset, yo coba terus no. Berarti ini kayak analisis SWOT tapi khusus untuk layouting design. Iyalah.
Wajib itu. Klien kadang-kadang nggak ngerti, arahkan. Ya. Semi-semi dukun lah. Oh ya dompete sampean iku koyone ning ngene sing nggawa rambute rada putih. Iya kan? Kalau orang sudah ke dukun, ke orang pinter, gara-gara STNK hilang, berarti dia itu udah mentok, nyari nggak ketemu, doa nggak ketemu, makanya ke orang pinter. Orang pinternya siapa ya kalian ini? Mas, minta tolong mas, dompetku hilang mas. Oh ya, saya tak terawangi dulu pak. Pitik wis bawa pak? Oh bawa, oke pitik. Anu, rokok-rokok sudah? Oh ya wis tak terawangi dulu. Sebentar ya, minum air putih dulu. Sebenarnya dia itu nggak ngeramal tapi rekonstruksi skenario. Iyalah, karena kan dia udah nggak ada harapan tuh nyari dompetnya. Kayak orang buka usaha, dia udah bikin poster macem-macem, datang ke kalian tuh udah nyerah dia. Udah bikin dari Canva, sudah Canva Pro, tapi nggak ada sing noleh. Datang ke kalian, berarti kan orang pasrah tuh rek. Ya. Nah, kalau kalian nggak bisa ngasih harapan, yus deh wis innocent selesai. Ya kan kalian harus ngasih harapan toh. Oh, rambutnya putih mas. Iki kemungkinan tonggo cedeke sampeyan iki. Omahe rong omah iki. Ya kan? Oh, tenang mas, iki sesuk dibalekno. Tenang aman. Lah kok yo dilalai kersane dewa ya. Besok kok ya dikembalikan dompet itu. Coba kalian itu ngomong ngawur. Hanya menganalogikan dibalik. Wah, iki Zidan iki dukun sakti, Mbak Noyo, terkenal wis antero ya. Besok menganalisis lagi ada orang datang lagi. Oh, iki ndek Pawon, Mas. Kejadiannya ndek Pawon nih. Oh, iki ndek Pawon, Mas. Ning sore luweng iki dompetnya sampean. Oh, beneran di luweng beneran ya kan? Terkenal lagi. Ya kayak gitu. Tugasnya kalian tuh ya semi-semi kemeruh loh rek asine. Semi-semi kemeruh, semi-semi tahu gitu ya. Sama macak-macak rada egoistik lah. Itu. Paham ya analoginya ya? Sebagai seorang desainer paham ya? Oke. Paham teman-teman? Paham ya? Tuh ya. Karena ya gitu, pasti mereka mencoba Canva dulu, pasti udah. Canva Pro, mencoba ke software yang lain, apalah apa. Mentok udah angkat tangan ya akhirnya ke desain. Gitu. Oke, kita next lagi. Oke. Oke, Vio tadi sudah ya. Ayo Dimas. Spesimen layout. Ya. Menggunakan satu macam jenis huruf tertentu dengan tulisan diatur sedemikian rupa untuk menampilkan pesan secara visual dan literal, serta biasanya desain jenis ini didominasi oleh tulisan. Oke. Didominasi oleh tulisan. Full text. Gambar oke lah, 5% sampai 10%. Sisanya tulisan. Ya, pernah lihat di mana? Cover buku. Iya, ini cover buku, coy. Sebenarnya cover buku yang tentang layout juga aku pernah. Nah, yuk. Selain cover buku. Biar imajinasi kalian agak terbang-terbang lah. Teks tok. Tapi sangat efektif. Tanda dilarang merokok masih ada gambarnya. Jadi nak rokok seret X gitu kayak. Ya. Apa? Gratis sudah jadi. Ini poster coach biasanya ada papan kayunya gitu. Terus di belakang teksnya itu kayak ada apa sih garis suara cahaya ray. Oh, oke, boleh. Ya. Yang online. Kasih ide. Full text. Apa? Kantor polisi. Tulisannya kantor polisi itu ya. Ada logo Polri nggak Pak? Iya, biasanya anak logo Polri, anak polisi sing karikatur itu ya. Masih bisa. Mungkin itu Pak, kalau misalkan contoh karya lettering di contoh di kafe-kafe seperti itu, yang di frame itu,
Coba kita lihat ya. Jangan sampai frame layout ya, Rek. Apa namanya? Lettering cafe apa namanya? Lettering cafe. Ayo. Oh, oke, cafe latte itu ya boleh, deal. Ya, cafe latte nih. Ya. Boleh. Boleh. Sip. Ayo lagi. Kalau kutipan quotes gitu, Pak. Kutipan quotes. That's what I thought. Ya, ya. Nah, ini. Oh ya, boleh ya. Ini salah. Text payment layout. Graffiti juga, ya. Tekniknya graffiti, ya. Tapi layoutnya jenis attachment. Warnanya, warna apa berarti? Hitam sama putih itu warna apa? Monokrom. Monokrom warna basic. Warna bukan warna dasar ya? Hitam sama putih itu termasuk warna dasar nggak? Malah dia bilang nggak masuk warna sapi. Apa? Enggak. Oh, oke. Ini graffiti ya. Oke. Tuh. Tab specimen. Oke. Poin kasih ide sedot WC. Sedot WC itu di tiang listrik. Ya, ini dia. Ini kategorinya masuk tab specimen layout. Oh, ini masih ada logonya. Ya, masih ada logonya. Ini masih. Nah, itu juga bisa. Oke, lebih efektif ya teman-teman ya. Nah, lebih efektif. Gitu. Oke. Big tab ada gambarnya. Big tab masih ada gambar ya 20% lah. Kalau tab specimen layout gambarnya cuma 5% untuk icon-icon kecil-kecil itu boleh ya. Tapi yang diutamakan adalah full text-nya. Big tab tulisannya gede tapi nggak full boleh. Tapi tab specimen itu harus full tulisannya. Harus memenuhi. Tuh. Aman, Dim? Ya. Kalau ini Mas apa? Mana tuh? Ya, itu penggabungan dua tuh. Ada gambarnya Mas Yan ya. Iya. Kita analisis gambarnya berapa persen? 50. Berarti penggabungan dua jenis layout. Yang pertama big tab, yang satunya picture window. Gitu cara menganalisisnya. Penggabungan dua layout. Nah, ini big. Nah, berarti apa tuh? Big type. Jelas tuh. Ya. Oh, jadi ada tulisannya. Lah gue yang ngakali lah lo. Padahal pak dari sini nggak kelihatan dari tadi jadi lah, you big type ya pasti ya. Tulisannya. Itu ya. Oke. Wes paham yang online? Ini spesimen. Ya, tab specimen. Wih, Zidan langsung paham ya. Tapi aku nggak ngerti Mondrian. Masuk. Mondrian apa yuk? Nggak tahu. Oke. Mas Amri masih ingat Mondrian? Masih. Masih ya, tuh ya. How to I spell? Iya, Zidan kita ece-ece aja ya. Ya. Oke, kita ke slide berikutnya Dan. Oh, habis ya? Udah. Oh, udah selesai. Sekarang kita bikin kelompokan maksimal 3. Ini berarti sak kelompok nih. Ya. Nah, maksimal 3 berarti yang Mas Amri sama teman-teman itu berarti 2 kelompok, ya kan? 2
2 kelompok. Tugasnya ngapain? Tugasnya kalian menganalisa jenis layout melalui internet. Beserta kasih contohnya. Tuh, jadi nanti itu kan ada layoutnya ada banyak nih. Coba ke scroll ke atas tuh, Siden. Ke slide macam-macam layout. Nah, di situ kalian ambil 4 jenis layout ditambah 2 layout di luar PPT Pak Wayo. Oh, masih ada jenis lagi. Ya, banyak, ada copy heavy, ada grid layout dan teman-teman yang lain. Ini Pak Wayo cuma 10, layout sekarang tuh ratusan. Sangat banyak. Gitu ya. Kalian ambil ini 4 per kelompoknya ambil 4, ini berarti Zidan ini 3 ini. Iya, iya. Berarti kita punya ada 3 kelompok. Yang online 2 kelompok, yang di offline 1. Nah, sekarang 4 ini di dalam sini harus ngambil 4. Misalnya saya ngambil aksial, picture, big tab, silhouette, dan frame Pak. Yang 2 saya ngambil lain, nyari informasi di internet. Sampai sini paham, teman-teman? Jadi nyari poster 4 itu. 6. Totalnya 6 poster. 6 poster. Ya, sama dikasih keterangan. Contohnya itu maksudnya gimana? Hah? Contohnya itu maksudnya gimana? Screenshot. Bukan buat ya. Misalnya ambil siklus layout, di screenshot. Taruh di situ, dikasih keterangan. Usahakan contohnya yang jangan Pak sudah berikan. Nanti kalian yang sirkus layout ngambil yang BCA, BRI, nah ya bodoh ya kan. Maksudnya kan cari yang lain informasi. Tuh. Jadi hindari yang Pak sudah jelaskan barusan. Hindari. Sedot WC ngambilnya yang lain lah ya. Sedot dosen. Oke, yang online paham? Paham ya? Oke, Sidan, teman-teman paham ya? Oke, saya kasih waktu sekitar 30 menit sampai jam 8, habis itu kita bahas. Ya, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, masukkan ke WA group. Bentuknya PDF. Silakan. Ini yang online pakai breakout apa? Gimana? Nggak tahu nih breakoutnya, kayaknya Mas Hendy nggak gabung nih teman-teman. Atau ini breakoutnya ada nggak ya Mas Hendy ya? Oh, nggak ada nih. Soalnya Mas Hendy juga nggak standby. Atau soalnya ini 2 kelompok deh. Kalau nggak pakai breakout nggak bisa. Atau kalian berempat switch, nanti ada yang satu ke Meet, satu ke Zoom ini. Switch siapa Home Timpa atau apa. Gitu. Sekarang tentukan kelompok dulu aja. Di situ salah satu mengalah untuk pindah ke Google Meet. Diskusi sendiri di Google Meet. Gitu ya, satu kelompok aja. Yang satunya boleh menggunakan fasilitas Zoom ini. Paham, teman-teman? Grupnya ditentukan atau kita milih aja, Pak? Milih aja, milih sendiri ya. Oh ya. Grup yang lalu aja mungkin ya. Lalu saya sama Mas Hamdan ya. Oh gitu ya. Boleh. Boleh. Oke. Sekarang cari kesepakatan Mas Amri atau Mas Pio yang out untuk ke Google Meet. Gitu. Cari kesepakatannya. Satu Saya pakai yang out aja, Pak. Oke, silakan Mas Amri. Oke. Halo. Halo, ya. Oke, siap, Mas. Mau ngambil yang mana nih? Paling gampang ketemu paling yang type. Ya.
Yang simpel-simpel aja udah. Iya. Kemarin ini ada ya big type sama 4 ya tadi ya. 4 yang dari PPT, 2 cari sendiri. Hmm. Big type sama big type. Yang paling jelas-jelas itu yang frame juga apa simple itu. Oke, boleh frame layout. Terus ini Frame. Kalau rebus itu kayaknya susah banget ketemu ya, nggak pernah lihat di iya, mana gitu. malah malah jadi kita yang mikir nanti kalau rebus. Iya. Ya mungkin sama Siluet. ini sih Hmm, tadi yang susunan belum sempat capture tadi saya. Yang sirkus mungkin. yang Itu yang tambahan. sirkus. Ya, Oh iya iya. itu kan misalnya contohnya nanti bisa seperti di kupon-kupon atau post flyer gerak jalan, jalan sehat. Oh iya. Iya iya iya. Tuh. Sama satu lagi nih berarti. Kalau siluet layout kepikiran pernah lihat coba ya. Iklannya Coca-Cola itu. Pernah cuman kayak siluet hitam doang. Hmm. Mas Hamdan kalau di share screen-nya kelihatan di sana ya. Iya, di papan. Kalau siluet ini saya ketemu ini bikin apa iklannya Coca-Cola ini kan Oke. termasuk siluet kan itu meskipun ada type-nya Coca-Cola itu kan brand. Iya, siluet Paling masuk. coba dari layout yang di luar PPT ini Pak Wayo. Oke. Ini ntar, oh ini save-nya. Oke. Full screen aja deh. Untuk yang bikin Word-nya ini, siapa ini? Bikin wordnya yang bikin wordnya Mas Hamdan aja, tapi isinya saya apa? Saya mulai susun. Oh gitu ya. Oke, oke, siap. Kita dulu Word. Satu, oke.
Type. Big type. Satu yang di luar PPT, saya ketemu yang copy heavy, itu koran. Oke. Pas. Oh ya, coffee heavy. Trace layout, quadrial, BBM. Big maps. Fokus. Coffee heavy sama satunya apa Mas? Udah ketemu atau belum? Satu lagi, Kalau vertical panel layout, oh iya, gimana tuh? contohnya kayak yang standing banner. Standing banner. Bisa Iya, tolong kirim apa link gambarnya biar supaya supaya bisa lihat. oke. Itu penjelasannya copy heavy ya. Tarik gambar resolusi.
Itu Mas, untuk yang apa? Vertical panel. Oke, coba. Vertical panel. Ini kalau mau dijelaskan ini seperti apa? Dia memanjang ke bawah. Ya, kalau di penjelasan referensi ini sih tata letak ini digunakan pada standing banner di mana medianya ukurannya yang memanjang ke bawah. Selain itu bisa digunakan juga untuk media lain. Intinya adalah untuk ukuran yang memanjang ke bawah. Seperti itu sih. Ah, ya, sederhana bagus. Oke. Yang belum ketemu contohnya yang mana? Yang big type udah ketemu belum? Belum. Belum, ini masih saya ketik dulu. Oh iya. Saya sambil Oke. cari yang contoh yang big type. Oke. Vertical panel layout. Itu yang big type. Oke. Bentar. Oh, ini yang kayak merchandise itu ya. Nah, iya. Itu kan Ah, big type banget tuh. ya.
Tapi kalau ada di sumber internet tadi termasuk bisa masuk ini sih. Apa tadi yang ada gambar-gambar simbol itu tadi? Apa tadi yang terakhir Gambar-gambar tadi? simbol. Rebus. Ya, rebus. Oh, mau ngambil yang itu ya? Dari 4 itu rebus. Enggak, yang dari kalau yang contoh yang di I Love NY ini kayaknya bisa masuk ke rebus juga ini kayaknya. Oh, iya menarik. Kita gimana? Mau dimasukin ke bootstrap atau mau agak beda dikit? Soalnya rebus kan kayaknya yang paling rumit ya. Iya. Apa masuk rebus aja ya? Mungkin big big layout sudah ada yang pakai mungkin ya juga ya. Oh iya, biar agak beda dikit. Ya, ya. Oke, jadi dimasukkan ke rebus aja ya ini ya. Ya, oke saya ubah ini apa deskripsinya. Oke, Rebus layout. rebus layout. Oke, sudah saya edit kok teksnya. Man, Oh udah ya, oke aman. udah langsung. Dari 4 yang tadi berarti apa aja nih? Rebus sudah, Rebus sudah, siluet tadi yang Coca-Cola, siluet tadi. sir, Oh ya, Coca-Cola. sirkus layout tadi Terus ah, yang gambar gerak jalan itu apa? Kayak oh, flyer-flyer gerak jalan oh iya iya. Udah ketemu itu contohnya ya. sudah, cuma tinggal deskripsikan aja sih penjelasannya. Oh iya, tuh. Tinggal apa Sam lagi yang belum? Satu lagi. frame layout belum. Frame layout. Oke, siap. Ya, Biar saya. oke.
yang frame. Frame layout. Oke. Sirkus. Saya kirim ke message-nya Mas Vio ya. Oh iya, tadi pengumpulannya lewat grup kan ya? Iya, iya.
lewat grup. Oh ya, sekalian ke grup juga kalau memang udah selesai. Thank you. Oh gitu. Oke, sudah masuk. Service. Baik. Oke, happy ya. Pastikan pernah nilai. Gimana Mas? Terus layout dapat dikenal dengan huruf pakai teks yang baik kurang. Yang rebus layout penjelasannya masih yang itu ya, masih yang big type itu. Cuman Oh diganti, iya, iya kan ya. iya. Cuma judulnya Rebus, aja ya. iya, Tak pikir udah include domain. rebus layout, tunggu ya, kayak itu. Rebus layout, rebus layout.
Untuk yang lainnya udah oke Mas ya, Mas Vio ya. Kalau yang lainnya sejauh pengetahuan saya, dah. Oke, ini langsung saya kirim di grup apa gimana Mas? Ya, tolong kirim ke saya juga ya, kayak tadi. Oh, Oke, atau siap. saya edit sendiri aja, nggak apa-apa. Oh, tapi PDF ya tadi dikirim ya? Oh iya, PDF. Ya, tolong dikirim lagi ke saya. Itu langsung kirim ke grup juga. Oke. Iya, terima kasih Mas ya. Tak kasih Word-nya juga. Oh ya, siap, siap. Iya. Sudah masuk ya? Udah aman. Oke. Langsung saya kirim di grup ini ya. Ya, tolong langsung dikirim di grup. Oke, siap. Dan udah kirim grup. Vio, Mas Amri, Fizrul sudah kirimkan ke grup. Udah Pak. Oh sorry. Sudah belum? Udah Pak. Sudah. Udah ya. Oke. Oh nggak kerungu aku ya. Si Dan pinjem WA webnya ya. Ya, itu tak freeze dulu nih. Download semua di apa namanya? Di ini, pakai tak ketolek dulu. Bisa? Pakai WA web, login, terus masuk grup. Kamu udah ikut grup dong? Betul. Nah, download semua. Oh, ini masukin laptop sini. Bisa. Oke. Udah, download. Udah Pak, udah saya download. 3 ya? Kan 3 orang toh? Tinggal satu lagi belum. Punya siapa? Yang online? Iya, ini Vio dan Hamdan sudah, berarti yang satunya. Oh, berarti Amri. Mas Amri, monitor. Iya Pak. Kita masih, tampilkan Pak. sing anu dulu ya. Ini saya apa dulu apa Mas?
Mas Amri monitor. Ya, Pak. Kok gak denger ya aku ya? Harusnya bunyi loh. Coba masuk ke Zoom. Zoom. Nah itu. Nyala ya? Oh masih OTW Mas Amri? Iya, Pak. Betul, Pak. Tuh, gak kerungu ya? Ya PC kita yang nggak dengar. Tuh, itu ada suara-suara. Mas Vio coba cek suara 1 2 3 mungkin. Tes 1 2 3 tes. Oh, di kita nih. Ya, benar. Coba di sini nih di speaker tuh. Diganti tuh. Speaker. Itu coba. Iya. Coba Mas Vio cek suara. Tes 1 2 3 Wes. tes. Dah masalah speaker koneksi speaker. Oke. Oh, belum ya. Hati nanti yang present onlinenya kan 2. Jadi yang offline 3 pit. Online kalian online. Saya online Pokoknya 3-3-nya present. Kita lihat apakah sudah mengenali macam-macam. Ini pertemuan 3 ya, minggu depan 4. 4 itu rencananya typo. Terus yang terakhir 5 warna, 6 konsep, 7 sudah harus jadi. Wow. Cepet ya. Multimedia kan. Itu kalau itu harus pakai XD atau Figma? Iya. Pakai Flash kamu? Serius. Enggak, ini just design or coding. Nah ini nggak masuk ini dulu. XD nggak ada codingnya. Nggak ada codingnya. Berarti UI itu. Ya, Loh, tapi SD sudah pernah toh? Belum. Maksudnya pernah pakai? Ah. Pernah saya. Oh pernah ya. Flash sudah pernah juga. Lebih condong kemana? Oh nggak apa-apa, ya boleh. Pakai flash boleh. Tapi paling lama belajar Flash soalnya. Boleh. Ya mungkin ada yang something yang kita nggak tahu tapi kamu ahli kan ya bisa juga tuh Dim. Nggak apa-apa. Tapi kan aku nggak tetap ngimbangi teman-teman ya. Aku soalnya kan ngajari SD sama Figma. Ke flash lagi muales aku san. Kreditnya banyak. Kalau di Flash itu ada ini loh Pak, ada kode snippet dulu yang presetnya kode biar nggak penting. Oh iya. Oh mungkin loh ya. Itu yang flash yang tak masuk kan flash yang jadul kan. Oh, kayak itu nggak ada. Mungkin yang baru sudah berevolusi. Ya, itu adanya pas di CS5 atau CS6. Iya, bisa jadi. Soalnya aku gak ngikutin lagi sejak menurutku wis ribet itu udah aku semua aku sudah wis ngajar. Maksudnya kan kita fokusnya bukan di pergerakannya, fokusnya kan di desainnya toh. Kan ini langsung wah enough wis aku iki flash. Ketemu kenal sama SD, dikenal no Pak Izi. Seneng aku. Se-enjoy kita aku no SD. Nah, setelah SD baru ke Figma. Itu online malah lebih enjoy lagi. Itu. Ayo sudah belum Mas Amri? Cek Mas Amri. OTW kirim, Mbak. Wah, iya, oke. Jerat, Kadafi, Ahmad. Banyak sing izin ya. Iya. Tak sambil duduk nih, sudah nih. Dan Oke. notifnya baru muncul.
Ya, udah lokat ya. Sekarang masuk ke Netspot itu, sampingnya Google-nya Pak Wayung tuh. Ini masih freeze. Oh, masih freeze. Nah, freeze-nya bukan. Oke, terus di bawah itu, nah di menu bar bawah, sampingnya, nah itu, klik show itu yang di bagian atas. Sampingnya lagi, kanan lagi, kiri, itu kliken. Ada tulisannya show enggak? Oh enggak, sorry, sing kanan. Nah itu, ciu. Ini harusnya muncul nih dah. Oke, sekarang masuk ke tuh. Oke, pertama ke kelompoknya Mas Vio ya. Di zoom present. Oke. Share. Oke. Silakan. Kelihatan ya Mas Vio? Oke, baik, kelihatan. Ya, Baik, silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam semua. Ya. Langsung saja kita di sini pertama-tama mengambil rebus layout. Banding yang tadi ini lebih sederhana lagi. Biasanya kita temukan di map. Kalau di sini contohnya adalah I Love New York. Rebus layout dapat dikenali dengan sifat simbolisnya. Biasanya layout ini terdiri dari gabungan dan susunan simbol atau gambar sederhana. Bersama dengan beberapa huruf yang bisa membuat makna tertentu. Contohnya di atas membuat tulisan I Love New York. Nomor 2, kita mengambil siluet layout. Boleh turun, Pak? Oke. Agak scroll bawah, Dan. Oke. Nah, ya. Pada gambar poster di atas dapat dikenali jenis layout menggunakan siluet layout. Botol Coca-Cola ya, dengan menonjolkan tulisan produk Coca-Cola dengan background botol yang dibuat berwarna putih sederhana. Itulah siluet layout. Betul. Nomor 3, kita mengambil sirkus layout. Di sini kita menemukan poster jalan sehat. Ada file betul. Sirkus layout dibuat dengan beragam elemen seperti teks, gambar yang secara acak diletakkan pada desain seperti yang bisa dilihat di atas, tetapi tumpukan itu tetap terkonsep sehingga nyaman dilihat dan terlihat menarik. Deal. Kemudian ada frame layout. Nah, ini agak klasik ya. Frame layout dibuat dengan desain bingkai yang mengelilingi pesan utama yang ingin disampaikan, sehingga menonjolkan hal yang ingin ditonjolkan. Contoh klasik itu saya dapat poster dari Wild West berupa poster Wanted. Nah, 2 dari layout yang di luar dari yang Pak Wayung sampaikan tadi, saya menemukan salah satunya adalah copy heavy layout. Dilihat dari lembar koran di atas, layout ini dikonsep untuk memenuhi hampir seluruh ruang dengan tulisan dari ujung ke ujung. Biasanya ditemukan di koran dan artikel majalah. Deal. Yang terakhir adalah vertical panel layout. Biasanya ini saya temukan di pinggir jalan juga ini. Standing banner. Dalam tata letak ini bisa digunakan pada standing banner karena ukurannya memanjang ke bawah. Selain itu, dalam tata letak ini bisa membuat cerita beruntun dari atas ke bawah. Vertical panel layout ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, sip. Betul ya teman-teman ya? Nah, benar semuanya. Sekarang ke kelompok offline. Offline siapa nih perwakilan? Zidan? Atau Dimas atau? Oke. Itu mic-nya di situ tuh. Dideketin dengan cek, halo. Oke, udah masuk. Suaranya Zidan terdengar ya Mas Vio ya? Halo. Aman Pak. Ya, silakan Zidan. Oke, jadi di sini ada 6 jenis layout yang udah kami analisis. Jadi yang pertama ada circus layout. Di sini yang diambil contohnya doodle art ya.
Di sini termasuk circus layout karena mengandung banyak gambar yang letak dan ukurannya nggak beraturan, tapi masih terlihat rapi dalam satu kesatuan. Betul. Yang kedua ada axial layout, poster anatomi T-Rex ya. Ya, benar-benar. Di atas termasuk axial layout karena mempunyai elemen visual utama yaitu gambar paling besar untuk menjadi pusat perhatian. Lalu ada teks-teks kecil di sekelilingnya yang menjelaskan bagian-bagian dari T-Rex tersebut. Asik. Kemudian ada bento grid layout, ini termasuk layout yang lagi booming juga ya. Bento ini ya. Bento, ini merupakan sistem tata letak atau layout modern yang membagi konten menjadi beberapa bagian modular berbentuk kotak. Fokusnya ke kotak-kotak, mirip dengan kompartemen dalam kotak bento Jepang. Asik. Itu ya, inspirasinya gitu ya. Asik. Lalu yang keempat ada canonical layout. Canonical layout adalah tata letak serbaguna yang dioptimalkan untuk berbagai ukuran dan bentuk perangkat seperti ponsel, tablet, dan perangkat lipat. Kemudian ada big type. Ini saya ambil dari poster layanan masyarakat. Jadi di sini kita lihat ada teks besar dengan ada gambar bom yang ditunjuk sama satu tangan sebagai elemen pendukungnya. Di sini seperti apa ya, sebagai suatu pesan ke masyarakat untuk mewaspadai adanya jaringan teror bom. Itulah kenapa digunakan pakai teks besar sebagai poin pesan utamanya. Kemudian di sini yang terakhir ada teks specimen layout. Ini poster dari film dokumenter independen Helvetica, sejarah tentang font Helvetica. Yang dimana di sini karena cerita tentang font, berarti dia lebih cocok pakai teks specimen layout. Ada dokumenternya? Ada dokumenter. Durasi berapa nih? 1 jam lebih. Wah. Rilis tahun 2007. Dan karena ini cerita tentang font, tentang sejarah font, berarti dia lebih cocok pakai teks specimen layout. Dan di sini kita lihat semua fontnya pakai font Helvetica semua sebagai font utamanya. Ya. Oke ya, aman ya. Betul. Sip. Kelompok terakhir. Oke. Kelompoknya Mas Fizrul dan Hamdan ya. Mas Amri dan Fizrul ya. Silakan. Ya Pak, selamat malam. Sebelumnya kami mohon maaf Pak, untuk tulisan-tulisannya kami tidak lengkap. Karena kebingungan mencari yang dua ini Pak. Oke, yang pertama, kami jelaskan dari poster iPhone ini termasuk jenis picture window layout, di mana gambar di situ lebih besar menjadi ciri utamanya. Yang di situ ada gambar HP dan tangan menunjukkan HP-nya ini tipis. Kemudian ada headline-nya di atas. Nah, terus penjelasan tentang ininya kecil-kecil, tentang produknya kecil-kecil. Tipis banget ya. Segini. Kemudian dilanjutkan ke siluet layout. Nah, di siluet layout ini lebih sederhana, lebih simple, tapi ada artinya. Nah, walaupun terbentuk siluet di situ, kita bisa mengerti bahwasanya ini ada gambar cerutu, kemudian dari asapnya membentuk siluet Sherlock Holmes sesuai dengan wajah dan topi koboi-nya ya. Nah, sesuai dengan judul dari ini tadi, dari filmnya. Nah, maka ini masuknya di siluet layout. Oke, boleh, betul. Kemudian yang selanjutnya ini termasuk sign system mungkin ya Pak. Ya, ini masuknya di type specimen layout, di mana isinya hanya tulisan saja, kemudian dengan satu font saja. Mungkin di sini bisa dikategorikan juga big text, tapi ini cenderung ke spesimen teks spesimen layout. Type specimen layout karena isinya lebih banyak ke tulisan semua, bahkan semuanya tulisan, walaupun hanya penunjuk arah. Nah, kemudian lanjutnya yaitu
ada rebus layout. Ini Podo ini ya, hampir sama kayak kelompok sebelumnya. Nggih, Ya, sama. lanjut. Ya, walaupun ini hanya gambar dari tugu dan hati, simbol hati, Betul. tapi kita bisa membaca sesuai kesepakatan bersama. Ini bisa dibaca I love Jogja. Nah, ini salah satu bentuk ciri khas dari rebus layout. Jadi, walaupun bisa mikir, tapi semuanya bisa sepakat. Kalau ini dibaca I Iya. love Jogja. Menarik, Kemudian menarik. dilanjutkan ke grid layout. Nah, grid layout ini ciri-cirinya adalah terdapat batasan-batasan atau garis-garis yang membatasi gambar-gambar yang ada di layout tersebut. Nah, biasanya entah itu garis vertikal ataupun garis horizontal yang membagi gambar-gambar tersebut. Nah, contohnya seperti ini Pak, ada banyak macam sepeda tapi masih dalam satu kategori temanya yaitu tentang sepeda. Tapi diputus-putus oleh garis-garis griding tadi. Dan dilanjutkan yang terakhir yaitu axial layout. Nah, ini seperti penjelasan tadi, tadi ketika kuliah juga tentang aksial. Jadi ada satu gambar yang apa namanya paling mencolok, kemudian Ya, ada elemen-elemen yang menunjang seperti tulisannya, apa headline-nya dan penjelasannya. Seperti mantap. itu. Wes, masuk nih udah. Oke, sip ya teman-teman ya. Kalau dari reviewnya sudah betul semua. Berarti intinya Pak yang sebagai test case uji simulasinya sudah berjalan dengan lancar. Intinya secara secara ilmu sudah kalian serap. Wes, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman dari ulasan-ulasan? Kalau saya cukup. Sudah cukup. Yang online? Cukup, Pak. Sudah cukup. Dimas? Udin? Oke, sip ya. Kalau gitu kita mulai absensi dulu ya. Ya, sip. Sudah di close ininya, WA webnya? Sudah ya. Oke. Ya. Oke, Pak Wayang izin absen. Oke, kalau gitu kita ketemu di minggu depan teman-teman yang online maupun offline. Kelas saya tutup. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Yuk.